pulang, nggak usah ke tempat teman kamu atau pulang ke Serang, kasihan jauh, istirahat aja biar saya bukakan kamar di sini. Saya namanya baru baru kenal juga, terus dia adalah seorang Habib. Saya demi Allah saya nggak mau merepotkan beliau. Saya di situ ada sempat penolakan, tidak usah, terima kasih Bib, saya bilang kayak gitu kan. Saya tidur di tempat teman aja, saya juga nggak bawa pakaian ganti, paling nanti minjem baju ke teman saya bilang gitu. Terus beliau bilang nggak apa-apa, nanti saya bukakan kamar barunya. Ya beliau ngomong gitu, saya juga nggak menolak gitu kan, karena kayak gitu. Ternyata kalian mau tahu, nah Habib itu masuk tanpa ketok terlebih dahulu. Saya di situ shock. Berarti dia memegang satu aksesnya. Berarti ada kan di hotel itu ada yang dapat 2 akses, ada yang cuma 1 akses. Nah di situ ternyata dapat 2. Saya nggak tahu bahwa beliau memegang 1 aksesnya. Saya juga berpikir seperti ini. Walaupun saya shock gitu kan, saya ini nggak tahu nih maksud beliau tanpa ngetok itu apa gitu. Kalau saya di situ posisinya lagi ganti baju, tiba-tiba beliau masuk, gimana perasaan kalian? Pasti shock juga dong. Baik, setelah beberapa menit ngobrol itu ya, Habib menawarkan untuk gini, apa kamu gak mau peluk saya? Saya bingung gini. Enggak Bib, makasih, saya risih, saya bilang kayak gitu. Enggak apa-apa, kita lagi ketemu, dia bilang kayak gitu kan. Akhirnya terjadi dipeluk, terus saya dicium keningnya, abis itu saya direbahkan. Sebenarnya gini ya, saya tuh nggak mau menceritakan detailnya, karena itu kalau misalkan dibutuhkan untuk suatu saat nanti dibutuhkan untuk di proses hukum atau bagaimana baru saya ceritakan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, sesuai judul pada kesempatan video ini, yang mana yang tadi di awal video yang telah saya selipkan tentang pembicaraan si Ratu Qori, entah ini nama asli atau nama panggilan dan atau nama panggung, saya pun kurang tahu. Yang mana yang sedang viral pada kesempatan kali ini tentang kalimat-kalimat si Ratu Qori, yang mana yang sedang viral dari klarifikasinya ataupun dari suaminya yang katanya mendapatkan perilaku yang tidak pantas oleh salah satu oknum habaib, yakni Habib Rizky Alaidrus, saudara. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, sebelum saya bahas terlalu dalam pada kesempatan kali ini, yang pertama, di awal mukadimah saya terutama orang yang sangat mencintai para ulama, entah ini dari kiai pribumi dan juga para habaib ba'alawi, yang mana saya kebanyakan dari guru-guru saya tidak ada yang dari kalangan habaib, kebanyakan dari kalangan kiai asli pribumi, saudara. Dan saya mengkanter siapapun, entah itu dari habaib, entah dari oknum habaib yang tidak mencerminkan atas nama kehabaibannya, menjelekkan, menjatuhkan tentang nama habaibnya dari perilakunya yang tidak pantas, saya akan mengkanter hal-hal tersebut. Begitupun kepada para kiai-kiai yang tidak mencerminkan tentang kelakuan kiainya dalam bentuk sama-sama saling berwasiat dalam ranah kebaikan. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, yang banyak beredar rumor-rumor tentang klarifikasi marah-marah suaminya, saya tanda kutipkan, jikalau memang benar tahu istrinya itu digauli atau dilecehkan oleh orang lain, saya yakin suami manapun pasti akan melakukan hal yang sama seperti suaminya si Ratu Qori, kalau benar. Akan tetapi tatkala ini hanya acting atau hanya menambahkan kalimat, membesar-besarkan kalimat yang bahwasanya bisa menimbulkan dalam kata fitnah, hati-hati saudara. Dan begitu pun ketika dari oknum habib, jika dia tidak mengakui bahwasanya hanya ingin membela diri, hati-hati, Allah Maha mengetahui. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, karena kalau kita lihat dari Habib Rizky Alaidrus yang banyak mengalami kontroversi, entah dari ceramahnya, entah mungkin itu ceramahnya hanya sebatas guyonan atau bercandaan, mungkin kita tidak tahu. Akan tetapi bercandaan ini saya anggap ini kayak kurang pantas. Kenapa saya katakan kayak kurang pantas? Yang banyak yang viral bahwasanya dia ketika sedang ceramah mengatakan bahwasanya mukanya orang itu kayak celengan semar, dan dia yang kita dengar waktu di ceramahnya membangga-banggakan nasab atau keturunannya, yang mana yang kita tahu ini kalau membercandai tentang kalimat celengan semar itu beranggapan orang-orang pribumi itu jelek, saudara. Ini yang saya tidak suka kepada oknum Habib Rizky Alaidrus, tentang kalimat-kalimat yang banyak menyinggung kalimat pribumi, saudara. Yang kedua,
yang mana dia sering kayak membangga-banggakan nasab atau keturunan, yang mana yang kita ketahui Allah tidak melihat entah dia dari keturunan siapa, anak siapa. Yang Allah lihat bukan nasabnya, akan tetapi yang Allah lihat adalah iman dan takwanya, saudara. Kalau kita lihat riwayat-riwayat perjalanan terlebih dahulu para nabi-nabi kita yang terdahulu, tentang Nabi Nuh, anak yang ingkar kepada Allah, lalu Nabi Adam, Qabil yang ingkar kepada Allah, padahal ayahnya seorang nabi, ayahnya seorang kekasihnya Allah, akan tetapi Allah tidak berkehendak memberi hidayah dan iman kepada anaknya. Dia tidak iman dan takwa, padahal dia keturunan yang sangat luar biasa, ayahnya seorang nabi. Nah, ini akhir zaman banyak orang yang membangga-banggakan keturunan dan nasab. Hati-hati, yang Allah lihat adalah iman dan takwanya. Lalu kita merucut ke dalam pembahasan tentang si Ratu Qori dan juga Habib Rifqi Aledrus. Yang mana yang kalau kita lihat dari tadi tanggapan Ratu Qori bahwasanya dia merasa mendapat pertindakan, misalnya apemnya lah telah dirasakan oleh Habib Rifqi. Tatkala misalkan apa-apa yang dikatakan oleh Ratu Qori ini adalah benar, saya mengetuk keras oknum Habib yang tidak benar, oknum Habib Rifqi yang sudah berani menggauli istri orang. Ini perbuatan biadab, saudara. Dan bukan hanya sekedar dihukum di akhirat, akan tetapi di dunia pun harus ditegakkan hukum seadil-adilnya. Bahkan kalau orang berani menggauli istri orang, lebih baik hukum pancung sekalian. Karena ini perbuatan biadab, saudara, perbuatan iblis, saudara. Tatkala memang itu perkataan Ratu Qori adalah benar, akan tetapi ketika perkataan-perkataan Ratu Qori yang merujuk kepada Habib Rifqi itu hanyalah sebuah fitnah belaka atau hanya menambah-nambahkan kalimat untuk menjatuhkan nama baik seseorang, ya ini menjatuhkan nama baik seorang habaib, seorang ulama, ini Habib Rifqi Aledrus, saksikan dunia akhirat tanggung dosanya siapa? Tanggung dosanya dunia akhirat, jangan di akhirat, di dunia semoga Allah perlihatkan, karena Anda telah melukai keturunan baginda Rasulullah SAW dan menjatuhkan nama baiknya dan merusak moralnya, merusak alim ulamanya. Jangankan kepada para habaib yang familiar, contohkan kayak Habib Rifqi Aledrus, beliau itu ulama-ulama familiar. Jadi tidak heran ketika banyak fitnah-fitnah yang menghantam kepada dirinya. Jangankan sekelas mereka, sekelas saya yang bukan siapa-siapa saja, fitnahan itu banyak. Jangankan dari luar, dari keluarga pun terkadang banyak, saudara. Fitnahan-fitnahan kepada orang yang tidak suka, yang fitnah kepada kita, bahkan melebihkan kalimat untuk menjatuh-jatuhkan, menjelek-jelekan kita kepada orang yang tidak suka kepada kita, saudara. Nauzubillah summa nauzubillah. Inilah akhir zaman, banyak ulama-ulama yang diintimidasi, banyak kiai-kiai yang dibenci, banyak kiai-kiai yang diadu domba, banyak para habaib yang diadu domba oleh kiai. Dan kala memang benar, saya mengetuk keras sekali lagi perbuatan keji yang dilakukan oleh Habib Rifqi Aledrus. Akan tetapi tatkala ini memang hanya fitnah, Ratu Qori segera bertobat kepada Allah, dan jangan sampai Anda bertobat doang kepada Allah, Anda harus menyamperi, datangi langsung Habib Rifqi bahwasanya Anda telah memfitnah dan merusak nama dakwahnya dan merusak nama baik dia di mata Allah Subhanahu wa taala dan di mata umat dan para jamaah dan para keluarga-keluarganya, saudara. Nauzubillah summa nauzubillah. Saya pada kesempatan kali ini tidak akan panjang-panjang, karena ini pun saya menyempatkan waktu, karena ketika saya menanggapi permasalahannya di media sosial, terkhususnya yang pada viral pada kesempatan kali ini, saya ribet ngatur jadwalnya, acara bulan muludan, maulidan, banyak jadwal-jadwal ngaji, entah itu tentang kesibukan sehari-hari saya, benar-benar sangat agak sedikit ribet saya mengatur waktunya. Dan saya baru sempat sekarang menanggapi tentang kasus apem Ratu Qori yang katanya dilakukan oleh oknum habaib, ini oknum Habib Rifqi, yang mana saya pun belum mendengar sih dari klarifikasinya Habib Rifqi, bahwasanya hanya mendapat kabar berita Habib Rifqi pun telah melapor di Mabes Polri, saudara, kalau tidak salah di Polres Cirebon kalau tidak salah, dia pun telah melapor kejadian tersebut. Ini kalau hanya perang bacot, perang media sosial, hanya perang mulut, tidak bakal ada sudahnya. Saya berharap
di kedua belah pihak mampu dipertemukan, entah dari Ratu Kori ataupun dari Habib Rifki, biar supaya masalah tidak memperluas dan akan menimbulkan hanya gibah dan fitnah, saudara. Kenapa saya melakukan mengkanter seperti ini, entah dari habaib, entah dari kiai? Karena saya tidak ingin para umat-umat Islam terkhusus yang ada di Indonesia cekcok perang, saudara. Nauzubillah, subhanallah. Semoga kita senantiasa ikutin ulama-ulama yang lurus, ikutin kiai-kiai yang lurus, kiai-kiai pribumi. Apalagi guru-guru saya kebanyakan kiai-kiai pribumi. Dan juga kita ikutin para habaib-habaib yang benar saja. Oknum-oknum habaib yang tidak benar, saya tidak menganjurkan untuk Anda jangan mengikuti. Ikuti saja habaib-habaib yang lurus, ikuti saja kiai-kiai kita, kiai-kiai Trah Wali Songo yang sangat benar-benar lurus, yang mengajarkan kecintaan, bukan yang mengajarkan kebencian. Terkhusus kepada Habib Rifki juga yang sangat banyak menjadi kontroversi di kalangan ceramahnya, bahwasanya tentang yang tadi yang saya bahas tentang celengan Semar, bahwasanya muka dia itu lebih bagus. Catat baik-baik, bukan hanya orang Yaman ataupun orang Arab yang memiliki wajah tampan, yang memiliki wajah cantik tentang perempuan. Orang-orang pribumi pun, orang-orang Indonesia pun banyak yang mempunyai wajah tampan, banyak yang mempunyai wajah ganteng, banyak yang mempunyai perempuan dengan paras-paras cantik. Jadi jangan kayak menghinakan tentang kalimat celengan Semar. Itu kayak menyakiti orang-orang pribumi. Karena tidak hanya orang Yaman yang mempunyai wajah bagus, mempunyai hidung mancung. Tidak hanya orang Yaman, orang Indonesia pun banyak yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik. Maka dari itu, jauhkan dari kalimat-kalimat yang kebencian, jauhkan dari kalimat-kalimat penghinaan, jauhkan. Mari kita dekatkan tentang kalimat-kalimat saling asah, saling asih, saling asuh, dan saling mencintai kepada siapapun. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.